Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa, kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga ketika kita hidup sebagai hamba Tuhan, hamba Allah yang Maha Esa, kian beradab menapakkan kaki di bumi. Pemirsa, alergi politik semakin menjamur seiring dengan teknologi yang sangat canggih. Generasi Android yang disajikan kepada kita justru untuk mengkerdilkan pemahaman politik sekaligus pemahaman agama. Kalau di dalam terminologi Islam cukup dengan mengatakan bahwa mengkerdilkan syariat Islam adalah niscaya di sebagian, jadi bukan seluruhnya, di sebagian insan-insan yang merasa risih dengan politik, yang merasa risih dengan agama. Mengapa mereka risih dengan agama dan atau politik? Karena mereka melihat agama dari perilaku manusia dan melihat politik, lebih tepatnya ilmu politik, dari perilaku politikus manusia juga. Nah, kami menulis data yang kami kemas dengan sabdana kebiasaan pada tanggal 12 Mei tahun 2022. Sabdana yang ke-15.254 kami beri tema alergi politik bagian ketiga. Tak paham politik meski Maliki Yaumiddin dibaca. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Pelaku politik disifati niscaya. Perilaku politik bersumber dari Allah Maha Kuasa, dari Maha Suci. Perilaku politisi niscaya mulia. Dari Maha Menyelamatkan, perilaku politisi niscaya bijaksana. Alergi politik, buta ilmu politik manusia. Alergi politik, obatnya belajar ilmu politik niscaya. Pemirsa, mengapa kami lebih banyak atau lebih fokus pada umat Islam? Karena ketika umat Islam di Indonesia yang menurut data statistika lebih banyak dibanding umat yang lainnya, asumsi kami di saat umat Islam memahami ilmu politik meskipun sebatas dasar semata, karena tidak mungkin semua menjadi ahli ilmu politik dan itu adalah mustahil, maka anak bangsa ini memahami ilmu politik menjadi salah satu bagian
kewajiban niscaya. Mengapa kami mengatakan kewajiban? Karena dengan tingkat melek politik, sadar politik, waras politik secara bagus, secara baik, berdasar pada kitab suci dan sabda Nabi, serta di dalamnya konstitusi, karena kita hidup di era sekarang, di era Nabi pun tetap bersanding 3 hal. Sama dengan kita, esensinya yakni kitab suci, hadisnya Nabi, dan piagam Madinah. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, data yang kami peroleh dari satu masjid ke masjid yang lain, dari jamaah satu ke jamaah yang lain, dan seterusnya, sampai dengan komentar seorang mantan ketua Aisyah Kebun Agung Kabupaten Malang yang sekarang masih aktif di Aisyah, yaitu Ibu Hajah Siti Khalifah, menyampaikan dalam komentar di grup WhatsApp bahwa saya tidak mengetahui tentang politik, tetapi yang kami tahu adalah politik itu disuguhkan oleh para politikus. Meskipun pendapat ini seolah-olah satu, tetapi tidak satu, karena ketika kita pergi ke masjid, ragam jamaah saat dialog, rata-rata mereka sangat enggan, bahkan alergi berbicara politik. Karena politik itu sudah terlanjur dianggap, diyakini sebagai perbuatan yang kotor, perbuatan yang jelek. Mengapa seperti itu? Karena lagi-lagi mereka hanya melihat perilaku politikus, bukan perilaku politisi. Berbeda. Ketika seorang politisi, maka dia akan tersadar bahwa Maliki Yaumiddin, meskipun barangkali tidak melakukan kajian khusus tentang ayat ini, tetapi esensinya politisi itu menjunjung rasa keadilan, rasa kemanusiaan, rasa keberadaban, rasa kebersatuan, dan lebih dari itu menjunjung nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Moralitas sebagai anak bangsa bagi politisi itu dikedepankan. Sementara politikus, kalau kita membagi dua perilaku politik itu, politikus itu yang paling penting adalah bagaimana menang dan menang-menangan. Menurut statement dari Profesor Dr. Mahfud MD, dan halal haram tidak dipedulikan. Itu politikus. Secara sederhana, politikus adalah yang sekarang ada di penjara. Itu jelas. Jadi politikus yang sebagai warga negara kemudian bermain, beraktivitas di partai-partai politik, kemudian terjebak kasus, masuk penjara, itu yang jelas-jelas politikus. Sementara
Karena politik juga membaca gejala, ilmu politik membaca gejala sosial politik yang ada di masyarakat bangsa. Maka gejala yang tampak pada diri politikus adalah ketika seseorang ada di pentas negara kebangsaan ini senantiasa membangun konflik, senantiasa membangun permusuhan, senantiasa menista yang tidak sependapat atau segolongan. Mereka adalah politikus. Ini kalau kita berangkat dari salah satu pendapat yang disampaikan oleh Laswell dan Kaplan di dalam Power and Society. Lagi-lagi, mahasiswa khususnya pemuda dan masyarakat umum bisa melacaknya di dalam dasar-dasar ilmu politik, karya legendaris dari Profesor Miriam Budiarjo. Al-Malik Al-Qudus As-Salam, pelaku politik, disifati niscaya. Jika kita ingin Indonesia benar-benar mewujudkan nilai Pancasila, maka dari sifat Al-Malik Al-Qudus As-Salam harus menyatu. Maknanya bahwa ketika kita melihat aspek hikmatologi yakni imanial, bahwa seseorang itu pada saat menjabat harus tersadar bahwa jabatan itu merupakan anugerah dari Al-Malik, Sang Maha Pemilik kekuasaan. Bisa kita rujuk surah ketiga ayat 26 atau Ali Imran 26. Sementara ketika kita bicara Al-Qudus dan As-Salam, kita bisa merujuk di dalam surah Al-Hasr atau surah yang ke-59 di ayat 23. Apa pesan firman ini? Kalau kita berbicara Al-Malik, maka kita berbicara bahwa kekuasaan itu bersumber dari Allah. Di dalam Pancasila, kekuasaan itu bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa, bukan dari partai politik. Nah sekarang, karena kita menganut sistem demokrasi, maka kekuasaan itu bersumber dari partai politik yang berbasis massa. Nah inilah yang harus segera dikembalikan. Meskipun cukup terlambat karena 70 tahun lebih, mengembalikan diri anak bangsa pada jalan yang benar, yakni jalan atau Thorikotus Pancasila, Thorikotul Pancasila. Itu adalah niscaya. Jadi tetap kita ada di dalam, bukan tetap di dalam, tetapi memang berdasar pada Pancasila. Maka kita harus tersadar tentang kekuasaan bersumber dari Allah Tuhan yang Maha Esa, bukan dari untuk rakyat. Bukan itu. Tetapi persembahan Al-Malik Al-Qudus As-Salam, jadi Allah Maha memiliki kekuasaan, Tuhan yang Maha Esa Maha memiliki kekuasaan, Tuhan yang Maha Esa Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa Maha pemberi kedamaian, kesejahteraan, keselamatan. Maka itu niscaya diambil oleh para politisi berbekal ilmu politik, di mana politik itu esensi dasarnya. Ini kita ambil salah satu dari definisi, mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Ini kalau Laswell dan Kaplan tadi dalam Power and Society, ya.
maka pembagian kekuasaan, pembentukan kekuasaan itu niscaya konstitusional. Jadi berangkat dari imanial, keimanan anak bangsa yang terdiri dari Islam, Hindu, Nasrani, Buddha, kemudian Konghucu, termasuk Katolik dengan varian-variannya, dan aliran-aliran kepercayaan itu adalah keniscayaan. Jadi kita kembalikan supaya politikus itu menjadi politisi. Mengapa? Karena paham tentang ilmu politik. Jadi sudah waktunya para dai, mubaligh, bahkan pendeta, pedanda, tuan guru dan seterusnya, semua orang yang sering melibatkan diri di dalam masyarakat, jamaah, sering memberikan pembelajaran, maka memahami politik itu keniscayaan. Tetapi jika tidak, jangan berbicara tentang politik. Nanti berbicara politik di tengah jamaah, tetapi tidak memahami ilmu politik. Nah, ini jamaahnya akan menjadi tersesat. Jadi politik itu bukan dukung-mendukung dan menolak siapa, bukan itu. Tetapi politik itu adalah bagaimana seseorang itu bisa memahami, mengetahui proses pembentukan dan pembagian kekuasaan sesuai dengan Pancasila. Jadi tidak sekedar teriak-teriak demokrasi. Karena kami juga pernah mengunggah demokrasi mati, tumbuh hikmatokrasi niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah alergi dengan politik. Sama dengan jangan pernah alergi dengan agama. Karena politik maupun agama bukan yang ditampilkan oleh manusia, tetapi apa yang bisa kita baca di dalam kitab suci. Kalau umat Islam plus sabda Nabi dan ilmu politik itu sendiri. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah senantiasa bersambung. Dan tema-tema kali ini insya Allah mengarah kepada ilmu politik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada lauh